Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut saya mengategorikan sepertinya ada satu permainan yang dimainkan oleh pihak ketiga, tetapi apa yang dipermainkan oleh pihak ketiga ini bisa saja ada kaitannya dengan hubungan di luar dari hubungan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap manusia tersebut. Ada satu bentuk kebohongan yang dimana kebohongan ini belum tentu manusia itu menyadari. Dan kebohongan yang dimainkan oleh pihak ketiga ini secara otomatis ini seperti menggambarkan bentuk kebahagiaan terhadap orang lain. Secara tidak langsung, kartu ini seperti mengungkapkan bahwasannya pihak ketiga benar-benar sangat licik, Wak Geng. Saya berbicara dari apa yang barusan saya katakan tadi bukan berarti saya ingin menghakimi oleh pihak ketiga ya, tidak. Tetapi ada bentuk kebohongan, kemanipulatifan, kecurangan, drama, toxic, playing victim. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, yang dimana pedang tersebut terdiri dari 7 pedang. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang meninggalkan diri kamu, saya rasa wajar diri dia dimanipulatif. Saya rasa dia wajar untuk mendapatkan situasi kebohongan, karena kemanipulatifan dan kebohongan
Ini adalah suatu bentuk resiko yang harus dia terima ketika dia membohongi kamu, ketika dia mencurangi diri kamu, dan ketika dia mengkhianati kamu. Jadi situasi yang pernah dia tuangkan terhadap diri kamu, situasi itulah yang sedang dituangkan oleh pihak ketiga terhadap diri dia. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, wah geng. Muncul kartu Nine of Swords, kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini, coba kamu perhatikan bagaimana posisi gambar di dalam kartu tersebut. Seseorang yang tertidur tetapi kondisinya tidak tenang. Itulah yang sedang dirasakan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu. Seperti ada kondisi penyesalan yang dia terima ketika dia ini memprioritaskan pihak ketiganya. Itu yang sedang dia nikmati. Itu yang sedang dia alami. Bukan posisi yang dimana dia ini ada rasa kebahagiaan. Ini dia, wak geng. Dia stres, dia merasa terancam, dia merasa seperti menyesal, dia merasa seperti mendapatkan seseorang yang dimana seseorang itu hanya memperlakukan diri dia dalam posisi yang tidak tenang. Ini dia. Jadi dua kartu yang saya pegang ini secara tidak langsung, dia dipertemukan dengan seseorang yang hanya memberikan diri dia kesetresan, tetapi dia dipertemukan agar dia memberikan apa? Kebahagiaan. Muncul kartu The Temperance, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu The Temperance ini pun seperti berbicara bahwasannya kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan, kalau saya katakan masih dipertahankan, iya. Tetapi kondisi yang dipertahankan bukan suasana yang bersifat damai, bukan suasana yang bersifat stabil. Kesestabilan yang saya katakan ini lebih dominan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Dia seperti mendapatkan suasana yang dimana kestabilan dia tidak dia nikmati, tetapi dinikmati oleh pihak ketiga. Ini dia. Muncul kartu Queen of Swords, kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini seperti mengategorikan kedua belah pihak, lebih dominan pihak ketiga yang mengendalikan manusia tersebut. Karena secara karakter, pihak ketiga pun memiliki karakter yang tidak berbeda jauh dengan karakter yang dimiliki oleh manusia yang meninggalkan diri kamu. Manusia itu terlalu banyak menyimpan kebohongan ketika bersama dengan diri kamu, ya pihak ketiganya pun seperti ada menyimpan kebohongan. Dan bisa saja ini pihak ketiga memiliki sifat yang begitu sangat jahat terhadap diri dia. Wajar, karena memang itu adalah keinginan kamu yang dimana kamu melampiaskan agar manusia itu diperlakukan dengan tidak baik oleh pihak ketiganya. Muncul kartu Ten of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini, coba perhatikan bagaimana posisi gambarnya. Karena kartu 10 tongkat ini mengategorikan manusia yang meninggalkan diri kamu dipertemukan dengan pihak ketiga, justru manusia itu yang bersifat runtuh. Justru manusia itu yang bersifat menderita. Justru manusia itu yang bersifat kacau. Justru manusia itu yang bersifat kalut. Jadi, ketika dia memaksakan diri untuk memilih pihak ketiga,
apa yang dia paksakan, apa yang dia lakukan, semata-mata itu membuat diri dia merasa apa? Stres. Muncul kartu Five of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini melambangkan kesedihan. Ada kesedihan yang benar-benar membuat manusia yang meninggalkan diri kamu seperti menyesal untuk menjalankan komitmen itu. Bukan dalam posisi pihak ketiga yang merasa menyesal. Pihak ketiga ini mah dalam posisi yang apa dia? Untung. Kartu pertama saja sudah saya katakan bahwasannya kartu itu kemanipulatifan. Ingat wak geng, walaupun saya mengatakan posisi pihak ketiga diuntungkan dari kondisi komitmen tersebut, bukan berarti posisi kartu ini secara energi tidak tertukar. Bisa saja posisi energi itu tertukar, yang dimana manusia itu menjadi pihak ketiga dalam situasi hubungan orang lain, yang dimana cara dia menjadi pihak ketiga dalam hubungan orang lain mempergunakan situasi kemanipulatifan. Muncul kartu Queen of Cups, kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik tadi, ini seperti mengategorikan manusia yang meninggalkan diri kamu seperti memiliki kondisi yang dimana diri dia ini paham bahwasannya dia tidak diprioritaskan secara perasaan. Dia hanya diprioritaskan secara apa? Materi. Muncul kartu Seven of Cups, kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini seperti apa ya yang ingin saya katakan? Apa yang menjadi keinginan atau obsesi yang dituangkan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu dalam situasi komitmen yang dilakukan terhadap pihak ketiga tidak sesuai dengan apa yang menjadi obsesi dia. Malah lebih dominan sesuai dengan apa yang menjadi obsesi dan keinginan pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan pihak ketiga. Muncul kartu Price of Cups, kartu cawan lagi. Kalau seandainya saya mencoba kata cawan tersebut, cawan yang saya tarik, saya rasa kondisi komitmen itu walaupun sudah masih dipertahankan, tapi suasananya ini lebih dominan untuk mengatakan bahwasannya pihak ketiga sudah bersifat bodoh amat terhadap manusia itu. Mau bersedih, mau menyesal, mau menganggap stres, mau menganggap depresi, pihak ketiga bersifat bodoh amat. Muncul kartu The Lovers, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya mengangkat judul pihak ketiga, kartunya sendiri yang keluar. Saya tidak tahu apakah ini suatu bentuk sinyal yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu atau suatu bentuk pesan dari semesta. Setidaknya kartu The Lovers membenarkan dari kartu sebelum-sebelumnya keluar. Ini secara tidak langsung, wak geng, manusia itu hanya mendapatkan resiko dari perkenalan terhadap pihak ketiga. Hanya mendapatkan resiko, hanya mendapatkan dampak buruk, hanya mendapatkan situasi yang tidak nyaman. Karena pihak ketiga sudah mendapatkan situasi keharmonisan, keromantisan setelah mendapatkan situasi tersebut. Ya, saya rasa ini pihak ketiga masih ada hubungan di luar dari hubungan perselingkuhan itu. Masih ada hubungan di atas dari hubungan perselingkuhan tersebut.
Kartu pertama yang saya katakan tadi, kemanipulatifan, ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Lovers sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.